show your ass, bitch, make it wobble and jiggle. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Saputra, NPM C1C 020107, kelas 1B S1 Akuntansi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir sekolah Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama lain selain Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dalam bahasa Arab dan diyakini dengan sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, penciptaan maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Sedangkan perbandingan Tuhan selain Islam adalah Islam sangat menolak ketuhanan menurut agama lain, karena Tuhan itu tunggal, satu dan tidak sejajar dengan ciptaannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi kedudukan manusia dalam Islam. Al-Quran mempunyai beberapa istilah untuk menunjukkan pengertian manusia. Seperti apa contohnya? Yang pertama yaitu bashar. Kata bashar menunjukkan pada pengertian manusia sebagai makhluk biologis dalam Quran surat Ali Imran ayat 47. Kedua ada al-insan. Kata al-insan dihubungkan dengan beberapa pengertian. Pertama, al-insan dihubungkan dengan khalifah sebagai penanggung amanah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kedua, al-insan dihubungkan dengan predisposisi negatif dalam diri manusia, misalnya sifat keluh kesah, kikir dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-21. Dan yang ketiga ada al-insan, dihubungkan dengan proses penciptanya yang terdiri dari unsur materi dan non-materi menurut Quran surat Al-Hujj ayat 28-29. Semua konteks al-insan menunjukkan pada sifat-sifat manusia, psikologis dan spiritual. Lalu yang ketiga yaitu Anas. Kata Anas dapat Al-Quran mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristik ketentuan, misalnya mereka mengaku beriman padahal sebenarnya tidak menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Mengapa demikian? Manusia diciptakan dari tanah, bermacam-macam istilah yaitu turab, tanah kering, dan lain-lain. Setiap manusia memiliki fungsi dan peranan yang hendaknya dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Naml ayat 15-16, Quran surah Al-Mu'min ayat 54 yang menyatakan belajar yang dinyatakan pada ayat pertama surah Al-Alaq adalah mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan ilmu menurut Quran surah Al-Baqarah surat 31-39. Khalifah yang telah diajarkan ilmu Allah maka wajib mengajarkannya kepada manusia lain. Yang dimaksud dengan ilmu Allah adalah Al-Quran dan juga Al-Bayan, dan membudayakan ilmu menurut Al-Mu'min surat 35. Ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk dirinya sendiri dahulu agar membudaya seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan manusia dimaksud adalah konsep yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah, dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan manusia dengan Khalik-Nya. Tidak hanya sebagai hamba Allah saja. Kedudukan manusia dalam Islam yang kedua yaitu manusia sebagai khalifah Allah. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Ciri-ciri orang beriman ada beberapa.
salah satu dari 6 adalah 1. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, punya malu. Di sini maksudnya adalah malu jika melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. Hanya ada sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi masalah, dan yang terakhir sabar melakukan ketaatan pada Allah. Setidaknya ada 5 khusus yang bertakwa, yaitu ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ada dermawan, selanjutnya ada sabar, yang ketiga ada mampu menahan amarah, selanjutnya ada mudah memaafkan, dan terakhir ada suka salat malam. Selanjutnya ada korelasi iman dan takwa dalam kehidupan. Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Iman menandakan semangat berani menghadapi maut. Iman sikap self-help dalam kehidupan. Iman memberikan ketenangan jiwa. Iman memberikan kehidupan yang baik. Iman melahirkan sifat ikhlas dan konsekuen. Yang 7, iman memberikan keberuntungan. Sebenarnya iman menyegah penyakit. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Dalam menjalankan Islam, sebagaimana orang mengembangkannya dan jalan kekerasan, seperti terjadi pada ISIS, Islam State of Iraq and Syariah. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya, ISIS bukanlah Islam yang sesungguhnya, karena Islam adalah agama yang damai dan suci, dan hendaknya dikembangkan dengan cara baik dan damai, seperti berdakwah atau dengan cara lain yang tanpa harus melakukan kekerasan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Sebutkan 5 sifat Nabi, bagaimana sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Yang pertama, saya mengambil 5 sifat Rasul. Yang pertama, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah. Yang kedua, ada rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Dan yang ketiga, ada tidak sombong pada siapapun, tawadu. Keempat, punya akhlak yang bagus, husnul khuluq. Yang kelima, hidupnya enggak hanya berorientasi pada dunia, zuhud. Sifat di atas pada sifat Nabi yang sangat mulia bisa mempengaruhi hidup saya. Karena dengan mengikuti diri sebagai sifat Nabi, maka semakin dekat dan beriman serta bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa pertanyaan yang telah saya jelaskan untuk melengkapi tugas UAS. Saya memohon jika ada salah pada Allah SWT. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.